Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini, Rabu, 15 April, Oktav Paskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dan saya akan membacanya dari ayat 28 sampai dengan 35. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu menampakkan dirimu kepada kami setiap hari lewat Ekaristi Kudus. Di dalam diri Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya kepada kami dan meminta kami untuk melaksanakannya setiap hari sebagai kenangan indah terhadap dirinya. Tolonglah kami supaya kami dapat mendengarkan sabda-sabdamu hari ini, meresapkannya di dalam hati kami dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 24 ayat 28 sampai dengan 35. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada murid-murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita berjudul Jejak-jejak Kehidupan. Ketika Presiden Soekarno meninggal dunia, semua warga Indonesia mengenangnya sampai hari ini sebagai Bapak Proklamator. Maka setiap tanggal 17 Agustus, semua anak bangsa mengenang kembali semangat patriotisme dan pengorbanan dari Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soeharto meninggal dunia, semua mengenangnya sebagai Bapak Pembangunan yang mencanangkan revitalitas. Ketika Habibie meninggal, orang mengenangnya sebagai Bapak Teknologi. Demikian juga dengan Gus Dur. Ketika sudah meninggal, sampai hari ini dikenang sebagai Bapak Pluralisme. Masing-masing kita dan masing-masing orang pasti meninggalkan jejak-jejak hidup, jejak-jejak jasa, jejak-jejak kehidupan yang patut untuk dikenang dan yang patut untuk diingat. Tidak heran jika terjadi suatu peristiwa, ada orang yang selalu berkata, "Kalau pas gini, jadi ingat dia. Dulu bla 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 bla." Banyak sekali jejak-jejak kehidupan
yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus bagi para murid dan bagi semua orang yang percaya kepadanya, bahkan kepada kita saat ini. Jejak-jejak kehidupan itu tidak mungkin dilupakan. Bagi kita zaman sekarang, pengalaman dikuatkan, pengalaman diteguhkan, pengalaman dibebaskan adalah sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan terlupakan. Bagi penyamun yang bertobat di Kalvari, pasti suatu pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Bagi para algojo yang menyiksa dan menyalibkan, doa pengampunan Tuhan pasti menusuk ke kedalaman nurani. Dan bagi para murid, kenangan makan Paskah atau perjamuan terakhir sangat mengesankan. Dan bagi banyak orang, mujizat-mujizat kesembuhan, bahkan dibangkitkan dari mati, adalah jejak hidup Yesus yang menakjubkan di dalam diri mereka. Dan melalui itu, Tuhan Yesus dikenal dan diagungkan. Dua murid Emmaus mengenal Tuhan saat Tuhan makan bersama dengan mereka. Saat ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Inilah jejak hidup Yesus yang sangat luar biasa yang ia lakukan menjelang akhir hidupnya. Makan Paskah, perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya sebagai wujud pemberian dirinya terdorong oleh cinta kasih yang mendalam. Dan saat ini kita bisa menjumpai Tuhan Yesus setiap hari dalam Ekaristi Kudus. Tuhan datang memberikan dirinya setiap hari kepada kita, membiarkan dirinya dipecah-pecah dan dibagi-bagikan kepada kita supaya kita memperoleh kehidupan. Setiap hari Dia datang mengunjungi kita, memberikan dirinya untuk menguatkan kita, meneguhkan kita. Semoga kita pun sebagai pengikutnya dan murid-muridnya dengan sukarela teristimewa di masa yang sulit ini, memberi diri kita, membiarkan diri kita dipecah-pecah dan dibagi-bagikan kepada semua orang, teristimewa mereka yang sangat membutuhkan. Allah Bapa yang penuh kasih, jejak-jejak hidup Yesus selalu kami kenang. Bahkan Ia selalu ingin datang terus di dalam diri kami melalui Ekaristi Kudus. Semoga kami pun selalu terbuka untuk menerimanya masuk ke dalam diri kami. Walaupun pada hari-hari ini kami hanya menyambutnya secara batiniah, tapi kami yakin bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Semoga kami pun tergerak dan terinspirasi oleh hidup Yesus, bersedia pula untuk dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada sesama, teristimewa mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Rabu, rancangan Allah baik untukmu.